Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski Novian Andri Stoadi, NIM 150. Kali ini saya akan membahas paper saya yang berjudul Program Kegiatan Penyuluhan Perikanan di Nunukan Provinsi Kalimantan Timur. Penyuluhan sendiri ialah suatu proses aktif yang membutuhkan interaksi antara penyuluh serta yang disuluh supaya terbangun proses pergantian sikap. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian mengendalikan tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, serta kehutanan secara holistik serta komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pemerintah. Rumusan masalah yang pertama adalah satu, bagaimana karakteristik wilayah di Kota Nunukan. Yang kedua, bagaimana karakteristik penduduk di Kota Nunukan. Yang ketiga, bagaimana kelembagaan yang ada di Kota Nunukan. Dan yang keempat adalah bagaimana potensi yang ada di Kota Nunukan. Lanjut ke pembahasan, yaitu Kota Nunukan Provinsi Kalimantan Timur ialah salah satu kota di Nunukan Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai kemampuan perikanan yang lumayan besar. Perihal tersebut didukung oleh sumber energi alam yang sangat menunjang aktivitas perikanan dengan terdapatnya pesisir laut menjadi kota ini bagaikan posisi agrowisata serta agribisnis perikanan. Aktivitas penyuluhan perikanan dicoba di Kota Nunukan Provinsi Kalimantan Timur bagaikan wahana yang pas buat mengenali secara langsung keadaan kelompok perikanan bagikan target penyuluhan. Tujuan diadakannya penyuluhan pertanian ini adalah untuk memberikannya arahan-arahan kepada masyarakat agar bisa lebih mengerti dan memahami informasi-informasi baru seputar pertanian. Tujuan penyuluhan ini mencakup tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan penyuluhan jangka pendek yaitu menumbuhkan perubahan-perubahan dalam diri petani, mencakup tingkat pengetahuan, kecakapan, kemampuan sikap, dan motivasi petani terhadap kegiatan usaha yang dilakukannya. Outputnya dari penyuluhan ini adalah diharapkan petani dapat lebih meningkat baik sumber daya manusianya. Petani akan jauh lebih mengerti dan tahu bagaimana mereka harus menyikapi kejadian-kejadian yang tidak biasa pada era globalisasi ini. Misalnya masalah-masalah yang sering terjadi, terlambatnya bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah karakteristik wilayah. Riset ini dilaksanakan pada bertepatan pada tanggal 24 Juni sampai 11 Juli 2019. Kota Nunukan Provinsi Kalimantan Timur ialah salah satu daerah pesisir di Pulau Kalimantan yang populer dengan hasil lautnya, di mana salah satunya merupakan Kota Nunukan Provinsi Kalimantan Timur. Di sini terdiri dari 13 desa dengan 9 desa yang mempunyai kemampuan perikanan semacam penangkapan, pembudidayaan, pengelolaan serta pertambangan. Kota Nunukan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai luas kota 3.374,674 hektar. Di Kota Nunukan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai dua masa, ialah masa kemarau serta masa penghujan, dan jumlah hujan sebanyak 115 hari per tahunnya. Lanjut ke karakteristik penduduk. Di sini di karakteristik penduduk Kota Nunukan tergolong cukup ramai namun kurang bersosialisasi dikarenakan jarak dari satu rumah ke rumah lain terlampau cukup jauh. Yang ketiga, kelembagaan di Kota Nunukan Kalimantan Timur sendiri ada banyak, dan salah satunya adalah kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan. Kelembagaan ini meliputi penyiapan input-input yang dibutuhkan oleh para pembudidaya perikanan di Kalimantan Timur, dimulai dari penyediaan benih-benih unggulan dan berkualitas baik, kemudian pakan yang berkualitas dengan harga terjangkau, hingga vitamin dan obat-obatan untuk ikan-ikan yang sakit. Potensi budidaya ikan sendiri sudah sangat baik di sini, didukung lokasi yang strategis dan mudah mendapatkan air bersih walaupun harus membayar irigasi. Suhu dan cuaca di sini juga cukup tergolong baik. Untuk pendistribusiannya, lokasi ini juga tergolong cukup mudah diakses sehingga tidak terlalu membutuhkan banyak biaya lebih untuk distribusinya. Keidentifikasi masalah, isu permasalahan dan kasus penyuluhan. Kasus yang terdapat di Kota Nunukan Provinsi Kalimantan Timur antara lain ada yang pertama tarif irigasi kredit. Yang pertama tarif irigasi tersendiri tadi. Tarif irigasi yang cukup mahal dikeluhkan oleh para petani yang spesialnya pengelola kolam, sebab mereka sangat tergantung pada air. Alih guna lahan, penyempitan lahan usaha lumayan meresahkan buat para pelaku usaha, spesialnya usaha mikro serta menengah. Selanjutnya adalah sedikitnya atensi dari pemerintah pula sangat mempengaruhi pengajuan dari pelaku usaha para petani. Satunya limbah juga meresahkan,
Terus harga jual yang naik turun. Harga jual yang naik turun ini yang paling penting, yaitu yang membuat petani senantiasa harus siap mengalami perihal yang tidak mau. Misalnya pemperosotan harga yang pastinya saja membuat petani merugi. Isu strategis. Kota Nunukan merupakan tempat yang cukup strategis untuk melakukan potensi budidaya ikan ini. Ya, dikarenakan tadi karena akses yang mudah dan suhu yang tergolong cukup baik. Peta konsep permasalahan. Peta konsep permasalahan yang terjadi antara adalah kendala-kendala pada usaha yang sangatlah banyak ya, dimulai dari yang ringan maupun yang berat. Meski belum bisa dijamin, namun pemerintah selalu berusaha dan berupaya untuk mengatasi semua permasalahan yang ada dan sering dihadapi oleh para pelaku budidaya ikan. Berikut adalah peta konsep permasalahan. Lanjut, materi penyuluhan pertanian. Yang pertama adalah penguatan motivasi. Secara psikologis, setiap orang mengharapkan terdapatnya penghargaan terhadap suatu usaha yang sudah dikerjakannya lewat penghargaan yang diperolehnya. Dalam kehidupan, di setiap aktivitas yang kita lakukan kerap memperoleh penghargaan. Misalnya tidak cuma dapat dibentuk atas ketangguhan pilar pengelolaan keuangan belaka, hingga program berupaya meningkatkan fokus kerja bonus dengan titik tekan baru pada aspek penguatan pengelolaan, kelembagaan serta pengelolaan program atau perencanaan pemantau. Soft skill. Rendahnya kapasitas soft skill SDM pertanian ialah salah satu pemicu terpuruknya energi saingan global serta tidak hanya pertanian Indonesia dalam mengalami krisis global. Nah, oleh karena itu penyuluhan ini akan memberikan pengarahan yaitu pelatihan soft skill untuk para petani. Di antaranya adalah public speaking, yang kedua adalah menulis, yang ketiga adalah pemecahan masalah. Selanjutnya adalah hard skill. Penafsiran hard skill merupakan keahlian yang biasa dipelajari oleh serta ditingkatkan lewat latihan, pengulangan serta pembelajaran. Hard skill berarti sebab bisa ditingkatkan produktivitas serta efisiensi karyawan, pula ditingkatkan kepuasan karyawan. Contoh hard skill adalah yang pertama, ahli dalam teknologi komputer, yaitu Microsoft Office, media sosial, HTML, analisis tabel pivot, dan lain-lain. Yang kedua, berkomunikasi secara lancar, antaranya bahasa asing, komunikasi digital, copywriting, analisis data, dan lain-lain. Lanjut ke bab 3, yaitu rencana kegiatan penyuluhan. Rencananya kegiatan penyuluhan ini akan dilaksanakan selama 3 hari dengan dimulai pada tanggal 5 Januari 2021 dan akan diakhiri pada tanggal 7 Januari 2021 dengan susunan rencana kegiatan sebagai berikut. Hari pertama, yang pertama adalah FGD, Forum Group Discussion mengenai perkembangan usaha perikanan di Indonesia. Setelah itu ada FGD mengenai era revolusi industri 4.0 di sektor perikanan. Selanjutnya FGD mengenai kemajuan teknologi industri pertanian. Pada hari kedua, penguatan kelembagaan. Isinya adalah FGD mengenai pentingnya pengetahuan tentang hukum bagi petani, FGD mengenai undang-undang, FGD mengenai program-program baru dari pemerintah yang dapat membantu menaikkan pendapatan para petani. Dan yang ketiga, hari ketiga adalah pelatihan soft skill dan hard skill. Oke, kita langsung ke penutup. Kesimpulannya adalah banyak permasalahan yang terjadi di beberapa daerah yang dialami oleh sebagian petani dan mungkin masih belum menemui titik temu atau solusi yang baik dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan juga karena kurangnya pengetahuan dan minimnya sumber daya para petani di Indonesia, yang membuat banyak permasalahan di Indonesia tidak pernah teratasi dengan baik. Hal ini banyak juga dijumpai di berbagai pelosok daerah, utamanya yang berlokasi cukup jauh dari area cukup pendidikan. Caranya untuk itu di sini peran pemerintah sangatlah penting. Para penyuluh juga harus gencar mengkampanyekan pentingnya program penyuluhan pertanian agar mereka semakin sadar akan pentingnya pengetahuan dan informasi, utamanya terkait kemajuan teknologi dan era globalisasi. Saya Reski Novanendra Stuadi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.